Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a syifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khussa man sa'a min ibadihil hikmiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam Bakti Asih, yang terhormat Bapak Ibu PTK SMP Islam Bakti Asih, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih. Salah satu bulan Ramadan adalah Syahrus Shobar, bulan kesabaran. Mengapa dinamakan dengan bulan kesabaran? Karena di dalamnya ada ibadah utama di bulan Ramadan, yakni ibadah puasa. Dan ibadah puasa inilah separuh dari kesabaran. Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Tirmizi, as-saumu nisfus shobar, yang artinya bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bisa menahan baik dari lapar, haus, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan bagaimana caranya untuk menahan diri untuk tidak mengumpat, bergunjing, hal-hal lainnya yang bersifat tercela yang bisa mengurangi amalan ibadah puasa kita. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa. Dan Allah memberikan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Berikut keutamaan orang-orang yang sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, mendapatkan pahala tanpa batas. Allah akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuwaffas shabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Puasa akan langsung dinilai oleh Allah dan tidak dibatasi pahalanya. Allah akan memberikan banyak pahala kepada para hambanya. Nah, di sini sesuai dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim bahwa setiap amal kebaikan anak Adam akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Dan Allah berfirman kecuali puasa, bahwa puasa di sini sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala yang tiada batasnya. Keutamaan sabar yang kedua ialah mendapatkan mayatullah. Orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Ia akan dibimbing, ia akan dilindungi sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian keutamaan sabar yang ketiga ialah kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seorang yang selalu baik di sisi Allah tatkala ia mampu mengombinasikan antara sabar dan syukur. Dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusan baik baginya. Itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika ia ditimpa kelapangan, jika ia diberi kelapangan, ia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Dan jika diberikan kesempitan, maka ia bersabar dan itu baik baginya. Kemudian yang keempat ialah dicintai Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau kita mau bersabar, pasti Allah akan cinta kepada kita. Allah akan merahmati kita, Allah akan membimbing kita, Allah akan melindungi kita.
Kemudian hakikat dari sabar di sini ialah yang pertama, sabar dalam ketaatan. Bagaimana kita sabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita sabar dalam menjalankan ibadah mahdhu yang sifatnya wajib dan yang sifatnya sunnah. Dan kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Di sini kita bagaimana caranya untuk bersabar, untuk tidak mendekati hal-hal yang sifatnya dosa, hal-hal yang sifatnya tercela. Kemudian sabar dalam musibah. Tatkala Allah memberikan musibah kepada kita, maka kita harus bersabar. Kita mencoba untuk belajar bersabar menerima apa yang telah Allah berikan untuk kita. Karena disinilah keutamaan akan kita peroleh tatkala kita mau sabar. Fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar itu mahal. Sabar lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Bukankah saat kita dihadapi masalah, kita bermohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita berlindung kepada Allah, kita sholat, kita ngaji, kita bertakarub kepadanya. Dan di antara jalan sabar itu ada dengan jalan musibah, ada dengan jalan amal soleh. Jadi ketika Allah menurunkan musibah pada kita, sungguh itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan pertolongannya manakala kita mau bersabar. Dan boleh jadi ucapan malaikat tatkala kita mau untuk menyikapinya itu dengan bijak dalam setiap apa takdir Allah yang berikan kepada kita, dan kita mau mempersembahkan amal soleh yang dengan jalan sabar, maka bersiaplah kita untuk disambut oleh para malaikat karena kesabaran kita dan menjadikan kita selamat dunia akhirat karena sabar yang telah kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Demikian dari Bu Eri, mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi ajang dari kita untuk muhasabah diri, tazkiyatun nafs, dan tazkiyatun nafs untuk pribadi Bu Eri juga. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.